10 urutan tanda kiamat. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kiamat pasti akan terjadi di muka bumi. Waktu terjadinya pun hanya Allah yang mengetahui. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kiamat merupakan suatu peristiwa paling menakutkan bagi seluruh makhluk yang hidup di alam semesta. Pasalnya, saat kiamat tiba, seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur lebur tanpa sisa, sehingga tidak ada lagi kehidupan di alam semesta setelah peristiwa maha dahsyat ini terjadi. Kiamat sendiri akan dimulai dengan tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Nantinya, bumi berguncang dengan guncangan dahsyat yang diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam. Kiamat akan dimulai dengan tanda-tanda yang sudah pasti disebutkan secara jelas oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah 10 tanda kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Di akhir zaman akan muncul Imam Mahdi, seorang laki-laki dari kalangan Ahlul Bait atau keluarga atau keturunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan agama Islam kepadanya. Dia akan memerintah selama 7 tahun dan memenuhi dunia dengan keadilan setelah atau sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Umat di zamannya akan mendapat kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langit menurunkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah SAW. Demikian pula nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Maka namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Saya mengira bahwa munculnya Imam Mahdi adalah sebelum turunnya Nabi Isa, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar atau rambut kepala bagian depannya tersengkap dan hidungnya mancung. Al-Qari mengatakan, hidung beliau tidaklah pesek karena bentuk hidung semacam ini kurang disukai. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, di masa Imam Mahdi akan penuh keadilan dan kemakmuran, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Di zaman beliau, harta begitu melimpah, banyak ditumbuhi tanaman, dan semakin banyak hewan ternak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi berasal dari keturunanku. Beliau memiliki dahi yang lebar dan hidungnya yang mancung. Di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku Al-Mahdi, jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun, jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu, umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu, harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan, datanglah seseorang kepada Imam Mahdi lalu dia berkata, wahai Imam Mahdi, berikanlah aku sesuatu, berikanlah aku sesuatu. Lalu Nabi berkata, Imam Mahdi pun menuangkan sesuatu di pakaiannya yang ia tidak sanggup memikulnya. Dalam riwayat Al-Hakim juga dikatakan, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Pada masanya, Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Tanda yang kedua adalah Dajjal. Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan fitnah zaman yang menakutkan. Dalam hadis riwayat Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang ad-dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masa hidup Dajjal di dunia. Beliau menjawab, 40 hari, 1 hari seperti 1 tahun, atau hari pertama dari 40 hari itu berjalan seperti 1 tahun.
Satu hari seperti satu bulan, atau hari berikutnya berjalan seperti satu bulan. Satu hari seperti satu pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah dalam satu hari itu cukup waktu bagi kami untuk melaksanakan sholat sehari? Nabi SAW menjawab, tidak, namun perkirakanlah sendiri waktu-waktu sholat dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari sabda beliau, perkirakanlah sendiri waktu-waktu sholat dalam sehari, adalah memperkirakan sendiri jarak antara satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain dalam sehari, seperti yang berlaku pada hari-hari biasa. Yaitu laksanakanlah sholat zuhur pada waktu seukuran jarak antara berlalunya fajar dan masuknya tengah hari. Lalu laksanakanlah sholat asar seukuran jarak berlalunya tengah hari dan masuknya asar. Kemudian sholat maghrib pada waktu yang seukuran dengan jarak antara berlalunya asar dengan tenggelamnya matahari. Lalu sholat isya pada waktu yang seukuran jarak dengan berlalunya sholat maghrib dan masuknya isya. Dan sholat subuh pada waktu yang seukuran jarak antara terbitnya fajar pertama dan sebelum terbitnya fajar kedua. Urutan kiamat yang ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam memimpin dunia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi atas umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya atau Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia atau Isa akan menjadi saksi mereka. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman kelak adalah hal yang patut diimani oleh setiap muslim. Beliau akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal sehingga membawa kejayaan Islam dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Nabi Isa menjadi bahan kontroversi antara Islam, Nasrani, dan Yahudi. Orang Yahudi mempercayai bahwa mereka telah membunuh Isa, dan orang-orang Nasrani meyakini bahwa Isa telah disalib dan dikubur. Namun, kaum muslimin meyakini dengan jelas dan tegas bahwa Nabi Isa tidak disalib atau dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa akan kembali ke dunia di suatu masa di akhir zaman. Ada 33 hadis sahih yang menegaskan bahwa Nabi Isa akan kembali turun ke bumi. Bahkan ada yang mengatakan sampai 90 hadis. Urutan yang keempat dalam kiamat adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam dua surah, yakni surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman. Mereka muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, dan bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, dan Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihi salam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihi salam. Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Dzulkarnain, di mana Dzulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Dzulkarnain karena pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini, yakni kaum yang menjadi perusak di muka bumi. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Tanda yang kelima adalah matahari terbit dari arah barat. Tanda besar datangnya hari kiamat yang sudah sering diketahui oleh banyak orang adalah terbitnya matahari dari tempat yang tidak semestinya, yakni dari arah barat. Akan terjadi perubahan mendadak mengenai sistem tata surya yang akan disaksikan oleh semua orang, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua. Saat hal ini terjadi, sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan amal baik karena pintu tobat telah tertutup rapat. Banyak manusia yang akan merasakan penyesalan terhadap semua perbuatan yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang masih ada kaitannya dengan hal ini adalah Quran surat Al-An'am ayat 158. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, kedatangan Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dalam masa imannya itu. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Dan yang keenam adalah dabah atau binatang melata. Binatang melata bernama dabah sering dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Quran surat An-Naml ayat 82. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah atau binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Rasulullah SAW juga bersabda tentang dabah ini dan menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim,
Rasul menyebut 3 perkara yang jika ketiganya keluar, maka semua taubat dan amal tiada gunanya. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari arah barat, dazal, dan dabbah. Ada 3 perkara yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya, atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, dazal, dan binatang bumi. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Beliau pun bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Beliau menyebutkan di antaranya dabbah, hadis riwayat Muslim. Nantinya setelah keluar, dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Binatang bumi itu keluar, maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli onta dan dia ditanya, dari siapa kamu memberi onta itu? Dia menjawab, dari salah seorang yang dicap wajahnya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Albani dalam As-Silah As-Sahihah nomor 322. Dan tanda yang ketujuh adalah duhon atau kabut dan angin berhembus. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-15, Allah mengabarkan tentang salah satu peristiwa di akhir zaman kelak, yaitu munculnya Ad-Dukhan di akhir zaman. Apa itu duhon dan bagaimana sifatnya, serta pelajaran apa yang bisa kita petik darinya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna Ad-Dukhan dalam sebuah ayat yang artinya, makna Ad-Dukhan ada 3 pendapat. Pertama, Ad-Dukhan adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaikah. Kedua, Ad-Dukhan adalah khayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi SAW, sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat duhon atau asap di antara langit dan bumi. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Ketiga, Ad-Dukhan adalah debu yang mengepul di hari Fatu Makkah sehingga menutupi langit. Ini adalah pendapat Abdurrahman Al-Araj. Dari Hujaibah bin Usaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi Ad-Dukhan, munculnya dazal, munculnya dabbah, munculnya Yazud dan Ma'zud, terbitnya matahari dari barat, dan munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Ad-Dukhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian yang kedua munculnya dabbah dan yang ketiga munculnya dazal. Hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya nomor 7235. Dan tanda yang ke-8 adalah munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Urutan kiamat yang ke-9 adalah terjadinya gempa. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Jusai Kaitain dari Habasyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak akan ada seorang yang dibaiat di antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dan tidak akan ada yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, maka jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya setelah itu Ka'bah tidak akan pernah lagi dibangun selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih.
Dulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah serta tidak menistakan maupun melecehkannya. Sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari Abrahah dan pasukannya. Sedangkan pria Habasyah yang berjuluki Jus Suwakatain menghancurkan Ka'bah setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya dan berani melecehkannya serta mengabaikannya. Bila mana mereka sudah mengabaikan Ka'bah, Allah pun tidak akan menolong mereka. Semoga tanda-tanda kiamat ini bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb.